Dia mengatakan jika bisnis Anda tidak ada di internet, maka bersiaplah bisnis Anda akan punah, kawan-kawan. Dan ini banyak yang terbukti, ya. 2 tahun lalu banyak sekali bisnis konvensional maupun offline, ya, itu banyak sekali yang membuktikan, ya, karena tidak ada keterkaitannya dengan digital, ya. Dan apa yang dikatakan sesuai fakta dan kenyataan, ya. Hanya bisnis yang berkaitan dengan digital itu yang bertahan, bahkan untungnya luar biasa, ya. Nah, mari kita lihat, ini ada metode konvensional yang sudah mulai punah. Mungkin dulu kita pernah lihat yang namanya telepon umum. Dulu kita pernah lihat kantor pos, ya, kalau kita mau ngirim pesan melalui kantor pos. Terus dulu kita ada yang namanya transaksi barter, ya. Setelah transaksi pertukaran barter, dia naik ke perubahan zamannya emas dan perak, perunggu, ya, tembaga. Setelah itu mulai punah, menuju ke rupiah, menuju ke kertas dan logam, kertas dan uang logam, ya. Nah, setelah ini ke depan sudah mulai masuk digital payment seperti OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, ya, pokoknya banyak, ya, dan digital. Ya, ke depan juga sudah ada yang menggunakan cryptocurrency, ya, sebagai teknologi blockchain, ya, di mana teknologi blockchain ini yang sangat aman, ya, dari serangan hacker maupun manipulasi admin. Terus yang dulunya kita belum pernah tahu ada yang namanya becak, ya, bentor. Sekarang sudah ada driver online, kawan-kawan, ya. Jadi perkembangan dunia ini sangat cepat. Dengan adanya digital, perkembangan dunia ini sangat cepat, kawan-kawan. Nah, kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita, ya, ini kawan-kawan, ya, kita akan punah, ya, seperti kalau kita tahu yang dulunya kita ketinggalan zaman, ya, maka roda zaman akan menindas kita, ya. Maka dari itu kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Sekarang kita sudah masuk di era zamannya digital. Oke. Mengapa bisnis Anda harus terhubung dengan internet? Alasan yang pertama, karena jumlah penduduk di dunia itu 5 miliar. Alasan kedua, karena pengguna smartphone mencapai 5,19 miliar. Alasan ketiga, karena pengguna internet mencapai 4,54 miliar. Alasan keempat, karena yang aktif di media sosial itu mencapai 3,80 miliar, ya. Sedangkan data di Indonesia, jumlah penduduk itu mencapai 275 juta jiwa penduduk, ya. Nah, yang menggunakan internet itu mencapai 202 juta. Artinya 73% masyarakat Indonesia menggunakan internet. 73%-nya, ya. Nah, jadi jika bisnis Anda memiliki market atau pengguna 1% saja dari total 202 juta pengguna internet, maka ada 2 juta jiwa market kita. Ini hanya 1% saja dari total pengguna internet di Indonesia. Dan kalau kita kalikan 1.000 rupiah saja keuntungan per transaksi, maka profit atau hasil yang didapatkan mencapai 2 miliar
per harinya itu hanya Rp1.000 per transaksi ya keuntungannya. Terus yang menggunakannya itu hanya 2 juta pengguna saja. Ya, seperti itu kawan-kawan. Oke, dan next. Mari kita lihat jenis bisnis e-commerce di Indonesia. Itu ada Gojek, ada Tokopedia, Traveloka, Shopee, ya, Bukalapak, Blibli.com, banyak sekali ya. Nah, mari kita berkaca ke mereka. Apakah mereka gagal di Indonesia? Yang adanya semua luar biasa ya, dan menghasilkan profit yang sangat maksimal ya. Nah, ini kalau kita lihat di tahun 2020 meraup laba atau keuntungan 170 triliun. Ini Gojek kawan-kawan. Tahun 2020 2021 itu mencapai ini kawan-kawan. Nah, dari mana penghasilan yang didapatkan oleh Gojek? Yaitu saya katakan tadi ya, transaksi kita saja mencapai Rp1.000, wah itu luar biasa ya, dengan jumlah penduduk dan internet yang ada ya. Ini Gojek kawan-kawan, dan ini berita merdeka.com ya. Ini berita yang sangat fakta ya. Oke, kita next. Nah, seandainya kawan-kawan punya saham di perusahaan Gojek, 1% saham di perusahaan Gojek, maka kawan-kawan punya dividen atau bagi hasil ya, itu kurang lebih 1,7 triliun. Dari 170 triliun tadi, itu hanya 1% saham yang kawan-kawan pegang. Kalau 0,1% saham yang kawan-kawan pegang di PT Gojek, maka ada 170 miliar per tahunnya. Nah, jadi jika Anda memegang saham 0,01%, maka penghasilan Anda 17 miliar kawan-kawan. Dan jika Anda memegang saham 0,001%, maka penghasilan kawan-kawan itu 1,7 miliar dalam 1 tahun. Tetapi kenyataannya kita sudah sangat sulit mendapatkan saham PT Gojek ya, Grab, ya kan? Ada nggak dijual bebas saham mereka? Yang adanya dijual internal ya, dijual secara peer to peer ya. Nah, ini adalah gambaran ya, jika kawan-kawan memegang saham di perusahaan yang sudah. Oke. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu saham. Jadi, dan bagaimana cara kerjanya. Jadi saham perusahaan yang dimaksud itu bukan seperti trading forex, bukan seperti trading binary, ya, binomo, binary option, dan lain-lain. Yang resiko loss-nya atau kehilangan modal lebih besar akibat margin call, kawan-kawan. Dan manipulasi sistem broker abal-abal atau curang, di mana candlestick bisa disetting manual oleh admin, mau naik atau turun, profit atau loss itu diatur oleh admin ya, diatur oleh admin yang menjaga server itu kawan-kawan. Nah, jadi kalau mau kupas tentang forex, tentang binary, sebenarnya saya nggak mau kupas di sini kawan-kawannya. Itu kalau kawan-kawan ingin tukar pikiran mengenai forex dan binary ya bisa ya, tapi saya nggak bahas ini. Saya hanya mengasih gambarannya seperti ini, dan ini fakta
ya. Kalau kita berbicara candlestick di MT4 itu, yang kawan-kawan paham forex, candlesticknya masih bisa dimainkan ya oleh broker ya, apalagi binari ya kawan-kawan ya. Nah, jadi kalau kawan-kawan main forex itu saya sarankan mainlah di MT5 ya, jangan main di MT4. Nah itu saya sarankan. Oke, jadi saham adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti penyertaan modal, bisa berupa surat fisik atau angka digital ya. Jadi pemilik saham ini juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen tahunnya sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki ya. Seperti itu tadi gambarannya kawan-kawan. Jadi saham itu kayak gini kawan-kawan, kalau kawan-kawan beli barang di toko, kawan-kawan pasti mendapatkan yang namanya kwitansi atau nota ya, adalah bukti pembayaran. Nah seperti itulah saham kawan-kawan, dia seperti kwitansi atau nota ya. Nah, oke, dan next. Terus bagaimana solusinya? Apakah Anda ingin memiliki perusahaan berbasis digital tanpa harus pusing mikirin biaya administrasi seperti pajak, gaji karyawan, dan lain-lain ya? Jadi kawan-kawan, Exindo mengedukasi kawan-kawan bukan hanya sebagai pengguna, tapi sebagai pemilik juga. Enak kan? Kalau pemilik, ya berarti ada keuntungan lebih ya. Tetapi kalau hanya sebagai pengguna, ya berarti keuntungannya ya hanya di setiap transaksi ya. Oke, selamat datang di Xwindo. Apa itu Xwindo? Xwindo ini adalah program perkumpulan dari edukasi e-commerce digital. Sekali lagi, kita bukan perusahaan MLM, kita bukan perusahaan asuransi atau finance, kita bukan perusahaan perbankan, kita bukan perusahaan investasi umum ya, bukan. Nah ini, jadi sebelum kita masuk di dalam suatu bisnis, ada yang namanya kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity ya. Kalau kita analisa dari segi kekuatan dan peluang secara internal ya, yang pertama perkumpulan komunitas dan perusahaan-perusahaan yang dibangun itu legalitasnya jelas ya. Itu yang pertama. Analisa platform dan ekosistemnya. Platformnya ini kira-kira dibutuhkan nggak? Marketnya luas nggak? Bisa mendunia nggak? Ya, seperti yang saya edukasi tadi di awal bahwa pengguna internet ya, kalau pengguna internet mencapai dengan miliar di dunia, maka kita harus menganalisa bahwa produk kita ini atau platform kita ini itu dibutuhkan oleh masyarakat seluruh dunia ya. Bukan hanya masyarakat Indonesia saja ya. Terus bagaimana tentang marketing plan-nya ya, cara bergabungnya, terus cara kerjanya, cara keuntungannya seperti apa ya, itu harus kawan-kawan. Terus yang keempat, kawan-kawan mengamati dan menganalisa keamanan ya, keamanan dan ketransparanan dari sebuah bisnis itu ya. Dia menggunakan teknologi apa ya. Kalau dia menggunakan teknologi yang masih bisa dimanipulasi oleh dia sendiri atau admin, atau masih bisa dihacker ya, mending kalau kawan-kawan mental bisnis gambling silakan. Tapi kalau kawan-kawan yang baru ya perlu dipahami lagi, perlu dipelajari lagi ya. Terus
Yang kelima, yang terakhir adalah support system dan program. Apa support system yang dibuat agar dan program yang dibuat agar bisnis tersebut itu berkembang? Itu yang harus kawan-kawan lihat, ya. Nah, ini adalah secara internal, dan ini akan saya kupas satu persatu di sini tuh, kawan-kawan, ya. Nah, kalau kita melihat secara eksternal atau secara luar, yang pertama kalau kita berbicara kebutuhan pokok, ya, itu dicari dan dibutuhkan. Artinya produk kita ini itu dicari dan dibutuhkan. Paham ya? Karena kenapa? Ya, pulsa PPOB, pemesanan makanan, pemesanan driver itu dibutuhkan loh kawan-kawan, ya. Terus yang kedua, tanpa expire. Tidak ada expire karena aplikasi digital, tidak tumpang tindih, ya, artinya tidak repot, tidak ribet untuk dibawa-bawa, ya, cukup kerja dari jari saja, ya, dari handphone saja. Terus yang keempat, market di Indonesia itu luas. 73% jumlah penduduk Indonesia menggunakan internet, ya. Jadi market kita dari anak kecil sampai orang dewasa itu bisa. Yang kelima, dibutuhkan dan dikenal masyarakat di seluruh dunia. Kalau kita berbicara aplikasi, masyarakat seluruh dunia itu kenal, ya kan? Kalau kita berbicara driver online, kita berbicara kayak UMKM digital, usaha kuliner digital, itu semua kenal, semua tahu, ya. Oke, perkumpulan edukasi e-commerce digital adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang sosial dan edukasi internet digital. Jadi visi misi dari edukasi ini yang pertama adalah tujuannya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memiliki aset digital dari platform dan program yang dibangun oleh Xwindo demi tercapainya sebuah passive income untuk jangka panjang. Artinya passive income ini ketika kawan-kawan kedepannya sakit, ya, sudah tidak bisa bekerja, itu masih bisa mendapatkan income yang bisa diwariskan, ya, supaya anak cucu kita kalau pensiun biasanya nggak bisa diwariskan sampai anak cucu cece, ya. Oke, terus yang kedua, visi kami adalah sukses bersama-sama dan memiliki passive income untuk jangka panjang. Misi kami adalah membentuk fondasi relasi. Ini misi. Misi ini adalah apa yang akan kita kerjakan, dan ini terbukti, ya. Misi kita ini kita sudah kerjakan, kawan-kawan, ya. Kita membentuk fondasi relasi dan mengembangkan produk unggulan di setiap wilayah yang akan dikombinasikan dengan strategi digital, ya. Seperti itu, kawan-kawan. Oke, nah, next lagi. Nah, jadi untuk di awal, ya, jadi pengembangan perkumpulan edukasi e-commerce digital itu yang pertama adalah PT Exchanger Unix Indonesia, ya. Jadi PT Exchanger Unix Indonesia ini adalah sebuah perusahaan portal web dengan tujuan komersial, ya, dan perdagangan besar antar jasa balas fee. Jadi kalau kita berbicara perdagangan besar itu bisa sampai pengiriman ke luar negeri, ya. Nah, nanti
nanti kawan-kawan yang sebagai ini ya, sebagai host nanti tolong diperhatiin kalau ada meme yang bocor, kawan-kawan tolong mute ya, biar nggak mengganggu konsentrasi edukasi pada malam hari. Nah, jadi di bawah perusahaan Exchanger Unit Indonesia, kita membangun holding company, ya. Dan saat ini yang sudah masuk kategori adalah ada 2. Jadi di awal kita bangunnya 10 dulu. Yang sudah masuk kategori ada 2. Ada PT Exindo Madiun Sejahtera ya, yang akan dikomandai oleh Mas Rizky Danu ya, di Kabupaten Madiun. Terus di sini ada PTB, ini PT Exindo Baktiasa Bali ya. Ini baru 2 kategori yang masuk ya. Nanti insya Allah ini ke depan akan diubah lagi namanya ya. Nah, jadi masih ada 8 untuk perusahaan holding company, tetapi ini harus melalui analisa ya. Harus melalui analisa dan tidak sembarang. Jadi kita memulainya dari 10 perusahaan holding company dulu ya. Jadi ke depan akan lebih berkembang lagi. Oke, kawan-kawan, di sini saya sebagai ketua ya. Dan di sini ada Mr. Kang Ngobar, ya, Sobar Wahyudin. Di sini ada Bunda Rama Sukatini Darsilo ya, yang sering disapa. Nama akrabnya adalah Bunda Rama. Di sini ada Mbak Ririn ya. Ini kawan-kawan yang ada di Hong Kong ya. Kawan-kawan yang ada di Hong Kong, bentar lagi balik ke Indonesia, bentar lagi fokus untuk bagian konsultan juga. Yang sering disapa Mbak Sek ya, ini Mbak Ririn namanya. Nah, nanti sebentar beliau juga ada ya. Di sini ada develop satu, ada Mr. Kim ya, Mr. Fajari Nur Alam. Ada developer 2, di sini ada Mr. Susanto ya. Beliau adalah pensiunan TNI. Pak Susanto. Juga ada Pak Parsi. Sama juga beliau adalah pensiunan TNI juga sebagai developer 3. Ini ada Mr. Untung Haryanto ya. Kalau 3 ini Mojokerto, ini Madiun, Jember ya. Ini Bandung ya. Terus kalau Pak Untung Haryanto sebagai polisi kehutanan di Banyuwangi ya. Untuk lahan-lahan untuk para tani ya, beliau bisa menyiapkan lahannya, Pak Untung Haryanto. Dan di sini juga ada Bu Susilowati ya, yang dari Malang ya, semangatnya juga luar biasa di Exindo. Dan di sini ada Pak Tulus ya, Pak Tulus Hadi Susanto yang dari Banyuwangi juga. Beliau ini juga orang pengusaha buah ya, buah apapun ya, buah naga, buah jeruk juga. Nah, ini beliau ya, Pak Tulus Hadi Susanto. Ini banyak sekali kawan-kawan ya. Ada Bu Lisa Sumatera Barat, ada Pak Dwi Kota Mojokerto, ada Mr. Abdul Provinsi Banten, ada Mr. Boni Provinsi Nangro Aceh Darussalam ya. Jadi kawan-kawan harus paham bahwa saat ini kami tim baru mengadakan kunjungan di daerah Jatim ya. Ke depan kita akan bagi ya, untuk mempercepat perluasan misi kita akan bagi di Jateng, Jabar, Sumatera ya, sama Bali. Nanti kita akan bagi ya. Terus di sana ada
Nah nih, Provinsi Jateng. Nah, ini ada Pak Agus ya. Ini beliau belum bisa balik di Indonesia dan masih bisa untuk bertahan di Brunei Darussalam ya. Insya Allah ke depan Pak Agus ini bisa mengembangkan eksitu di Brunei Darussalam. Ini ada Bu Harni. Bu Harni ini adalah Ponorogo ya. Terus ada Mister Danu Madiun, ada Pak Ahmad Bahrudin Bangkalan, Bu Yuli ya, Jawa Timur, Pak Abdurrahman di Kabupaten Banyuwangi, ini Pak Abdurrahman. Nah, terus ada Pak Yogi Bogor, ada Bu Nenglis Batam ya, ini Provinsi Kepulauan Riau. Ini luar biasa juga ya, semangat jiwa muda Bu Nenglis. Terus ada Bu Ida. Bu Ida ini kemarin kita sudah kunjungin, beliau berasal dari Pacitan ya, tempat lahirnya Bapak SBY, Bapak Presiden SBY. Nah, terus di sini ada Bu Warsiti Hongkong, tetapi ini akan berbuka dengan Bu Etik ya, Mbak Etik yang di Hongkong. Di Mbak Warsiti nanti tinggal kita lihat wilayah mana yang akan ditempatkan Bu Warsiti, nanti tinggal koordinasi dengan Bu Harni ya, insya Allah. Terus ada Pak Yasin. Pak Yasin ini yang akan mengembangkan di daerah Pamekasan. Ada Pak Abdus Safi Sumeneb, ada Pak Suparlan Magetan, Pak Suherno Situbondo, Bu Sisil Kabupaten Mojokerto, Bu Sunarti Sidoarjo, Pak Haris Tangerang Selatan, Pak Suyadi Kabupaten Jember, dan ada Pak Sudirman Bondowoso, dan ada Bu Ida itu Medan, Frediansa Tangerang, Pak Epa Tasikmalaya, Pak Zarponi Semarang, ini ada Pak Etik Hongkong. Nah, jadi kawan-kawan, ini adalah PT Exchanger Unix Indonesia. Kalau kita berbicara legalitas NIP-nya, kawan-kawan bisa cek, dan ini sudah terdaftar di SK Hukum ya, untuk kita beroperasi. Nah, jadi kawan-kawan, platform yang dimaksud dengan edukasi tadi adalah aplikasi. Di sini ada namanya XPI, itu aplikasi layanan customer online. Mitra bisa memesan pulsa, PPOB, mengirim barang dan makanan. Ya. XFast adalah aplikasi driver online. Mitra bisa menjadi driver jika ingin memiliki penghasilan tambahan. Ya. Terus ada aplikasi ekstra, ini khusus mitra UMKM digital online. Mitra bisa mengupgrade ya, atau mengupload barang usaha atau jenis makanan yang diperjualbelikan. Ya. Nah, jadi produk-produk kawan-kawan sudah bisa mewadahi, dan keuntungan dari aplikasi ekstra ini ya akan dipromosikan di kalangan di mata dunia maupun di pemerintahan ya, agar bisa investor maupun kalangan dunia, pemerintah juga, agar bisa produk-produk ide kreatif produk UMKM yang akan kawan-kawan buat ya, dan akan diedukasi cara packagingnya, cara menentukan brand ya, oleh Excelsior, itu bisa dilirik ya. Nah, jadi kita akan bahas di dalam training. Jadi kita sudah sepakat ini setiap hari Minggu itu ada training untuk aplikasi XPay, XPass, dan Extra ya, setiap hari Minggu, khusus untuk training aplikasi atau pelatihan aplikasi. Nah, jadi kawan-kawan di sini ya, kemarin ini saya belum sempat berubah ya untuk cara bergabungnya. Di sini ada dua cara ya, ada cara gratis dan ada cara kepemilikan. Ya, kalau cara gratis, kawan-kawan bisa melakukan download aplikasi XP, ya, Driver, ya, itu cara gratis. Tetapi di sini ada juga cara untuk menjadi sebuah kepemilikan.
kan, tapi nanti kita akan bahas ya, karena saya akan rapatkan patenkan untuk yang di IKOI Posel ini untuk calon-calon mitra yang bergabung ya, seperti apa. Tapi intinya di sini kawan-kawan minimal membeli voucher Indodax minimalnya 300, ya, maksimalnya itu sampai 30. Nah, ya, beli voucher Indodax, beli USDT berikan nanti untuk EXU ya. EXU ini adalah seperti kwitansi digital menggunakan teknologi blockchain ya, secara transparan dan aman yang tidak bisa dihacker dan dimanipulasi oleh admin. Jadi kawan-kawan maksimal supply dari EXU ini 100 ya. Yang hanya dilepas itu 10 EXU saja di IQI Posel dengan harga ini 200.000 US dollar atau USD. Maka 3 miliar 1 EXU. Ya, yang hanya dilepas ini hanya 10 EXU. Jadi kalau kita paham secara hukum ekonomi pasar, semakin sedikit barang yang dilepas dan semakin banyak permintaan di market, ya, maka harga itu barang itu akan sangat sulit didapat, maka secara otomatis akan naik nilainya, ya, akan terjadi akad tawar menawar di depan. Nah, ini target market sale kita, ya. Jadi target market sale kita ini insya Allah untuk market sale kita bisa membuat untuk exchanger, ya, perusahaan exchanger seperti Indodax ya, di bawah Bapepti, ya, di bawah naungan legalitasnya Bapepti. Nah, jadi nanti kawan-kawan kedua untuk market sale ini ya, EXO itu tetap akan di harga 2 juta atau 30 miliar satu EXO ya. Nah, semakin berkembangnya Xwindo maka semakin besar sebenarnya nilainya ya. Kawan-kawan, di sini ada keuntungannya seperti apa nih ketika kita bergabung. Kalau kita bergabung ada yang namanya capital gain. Capital gain ini adalah penjualan kembali EXU Anda saat market sale. Terus di sini ada pembagian hasil dari keuntungan semua platform ya. Terus keuntungan 10% sampai 20% setiap transaksi penjualan langsung, pulsa dan PPOB. Ya, jadi harga kita sebenarnya tidak jauh-jauh beda dikit lah. Ya, kita lebih, ya insya Allah kita bisa dapat harga murah gitu ya dibandingkan yang sudah-sudah. Terus ada voucher 20%, jadi kawan-kawan akan mendapatkan voucher saldo XP 20 Xwindo ke calon mitra baru ya. Terus mendapatkan akun aplikasi ekstra untuk mengupload usaha Anda di aplikasi, berkesempatan mengikuti program Hop Industri ya, punya jenjang karir juga dan berkesempatan menjadi pengurus wilayah, bisa diwariskan ke anak cucu cicit kita ya. Nah, jadi aset EXU tadi itu kalau saya gambarkan itu seperti kwitansi, bukti kepemilikan. Tetapi yang membedakan EXU ini dirancang dalam teknologi blockchain, sehingga kwitansi itu atau EXU itu tidak mudah hilang, tidak mudah dihacker, tidak mudah rusak, tidak mudah basah. Ya, karena dia adalah menggunakan teknologi blockchain. Terkadang banyak orang menafsirkan bahwa blockchain ini hanya dikhususkan untuk cryptocurrency, poin-poin, token-token. Ya. Tidak, blockchain ini bisa digunakan juga untuk game, ya, bisa juga digunakan untuk banyak, ya, bukan cuma hanya berfokus di penjualan komoditi saja, tidak, kawan-kawannya, tergantung dari apa tujuan yang project yang dikerjakan.
Nah, kalau kalau Exindo sendiri itu memberikan Exu ini sebagai kwitansi, kawan. Bukti, bukti kepemilikan, ya. Nah, ini adalah teknologi blockchain menggunakan TRC20 namanya, ya. Aman dan transparansi, tidak bisa dihacker, tidak bisa dimanipulasi sistem oleh admin, bahkan oleh pembuatnya. Bisa dipulihkan aset EXO ketika lupa password, HP hilang, rusak, atau dicuri. Dengan catatan, sudah mencatat mnemonik di awal pembuatan Tronlink Pro, ya. Nah, terus yang kelima, support system dan program, ya, Exindo Academy, ya, bentar lagi kita bentuk, ya, untuk support systemnya, Exindo Academy, untuk program home industry, ya, pelatihan UMKM, cara menentukan produk, ya, cara packaging produk, cara kerja tim dan marketing online, mengukur money management yang baik, sama support permintaan pasar. Jadi kawan-kawan, saya nggak buka semua dulu, ya, karena kenapa? Jangan sampai ada yang mengcopy paste, ya, cara dan strategi ini, ya. Jadi sebelum kita melakukan yang namanya MOU dan perjanjian, ya, ke depan, itu baru saya buka, ya, mana kawan-kawan nantinya akan bekerja sama untuk para pelaku UMKM ini. Jadi kita bentuk yang namanya home industry, ya. Di produk kawan-kawan ini, ya, kita membuat suatu ide kreatif. Produk apa sih yang bisa, ya? Saya kasih gambaran aja sedikit, ya. Saya kasih gambaran sedikit. Contoh nih, di daerah sini ada tani coklat, ya. Tani coklat, terus ada home industry yang mengelolanya, atau ada kelompok yang mengelola coklat itu menjadi bubuk. Maka bubuk itu Exindo ambil, terus Exindo branding, ya, terus Exindo pasarkan. Pasarnya bukan cuma di Indonesia, ya, tapi pasarnya itu ada di luar negeri juga, ya. Karena kawan-kawan harus tahu bahwa produk-produk Indonesia itu sangat mahal di luar sana, kawan-kawan, ya, sangat mahal. Saya ilustrasi aja minyak kelapa bekas goreng nih, ya, itu kalau di Eropa itu mahal harganya buat pelicin mesin, ya. Nah, tetapi kawan-kawan tidak tahu kan cara untuk mengakses ke sana, cara untuk pengiriman di luar sana seperti itu, ya. Pemerintah hanya membantu untuk dari segi modal, alat, ya, tapi untuk memberikan suatu market atau pasaran, ya, insya Allah Exindo bisa membantu, dan ini juga bisa membantu untuk pemerintah juga, ya. Kita mengangkat daerah-daerah yang ibaratnya SDM-nya masih kurang, ya. Karena saya tahu, bukan cuma saya tahu, mungkin ada yang tahu, ya, per tahunnya itu setiap desa itu ya kurang lebih 900 juta, ya, kalau nggak salah, ada jatah untuk pengembangan di suatu desa itu. Jadi bukan hanya sebagai infrastruktur juga, pengembangan infrastruktur juga, tetapi SDM kawan-kawan juga sebenarnya bisa diangkat, ya. Jadi membuat suatu ide kreatif, apa sih yang bisa diangkat, pariwisatanya atau produk UMKM-nya, ya. Karena pariwisata itu sebenarnya bisa dibuat, bisa dibikin, ya, oleh masyarakat di desa itu. Tapi yang menonjol, ya, yang mudah-mudah saja itu adalah, yang gampang-gampang itu adalah produk-produk hasil ya, yang dikelola oleh tani maupun para kelompok-kelompok UMKM. Nanti kita bahas satu persatu, kawan-kawan, tenang, ya. Nah, jadi hari Minggu itu training, kawan-kawan.
training itu saya kupas 100%. Sampai dalam-dalamnya saya kupas. Hari Minggu, nanti saya insya Allah rapat dengan tim manajemen juga. Hari Minggu saya kupas, tetapi yang bisa ikut di hari Minggu itu khusus yang sudah mitra, khusus yang sudah bergabung. Itu saya kupas di hari Minggu, kawan-kawan. Di sini saya edukasi Exindo, dan kalau kawan-kawan ingin bertanya, saya kasih kesempatan. Mungkin setelah pertanyaan ya kita sharing-sharing santai ya. Sharing-sharing santai. Saya kasih batas pertanyaannya hanya 5 dulu. Ya, 5 pertanyaan. Nanti setelah sudah 5 pertanyaan ini terjawab, nanti kita tutup acara ini dan kita sharing-sharing santai saja ya. Sharing-sharing santai ya, kalau masih ada pertanyaan yang belum kawan-kawan pahami, saya akan bantu untuk menggambarkan ya, agar kawan-kawan bisa memahami apa yang dimaksud dengan tujuan dari Exindo ini. Ya, oke. Sekian dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan. Dan jika kawan-kawan ada pertanyaan, monggo ya, silakan berikan pertanyaan. Ya, insya Allah saya bisa menjawabnya, dan dari jawaban saya insya Allah kawan-kawan bisa puas ya apa yang kawan-kawan tanya. Oke, sehat, sukses selalu buat kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, tetap kompak, dan salam satu komando. Sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.